Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahayu. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian perubahan sosial. Menurut Kamus Besar, perubahan sosial itu adalah keadaan berubah peralihan pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah merubahnya struktur atau suasana sosial masyarakat dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur. Solo Suemarjan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola pikir. Dan di sini ada proses dan perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri. Yang pertama itu tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangan karena sikap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat dan secara cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga itu perubahan sosial yang cepat bisa mengakibatkan di organisasi yang bersifat sementara. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani Sembiring. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri perubahan sosial. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena masyarakat memiliki perkembangan yang terjadi baik secara lambat maupun secara cepat. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu dapat diikuti dengan perubahan-perubahan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Desorganisasi dapat diikuti reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru. Kemudian yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut memiliki atau mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Terima kasih. Hai, nama saya Giovanni Abdillah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat sering juga disebut dengan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan cepat sering juga disebut dengan revolusi, yaitu perubahan mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali dengan munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut sulit untuk dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Revolusi adalah wujud dari perubahan sosial. Yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Nah,
Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. 3. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin suatu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan sistem sosial. Contohnya adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Misalnya, perubahan tatanan pemerintahan Orde Baru menjadi tata pemerintahan Orde Reformasi. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang sangat tidak diharapkan. Contohnya adalah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Irmianti Hasibuan akan membahas faktor-faktor penyebab perubahan sosial, yaitu faktor internal. Nah, yang pertama, bertambahnya penduduk atau berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap struktur masyarakat dan lembaga masyarakat. Penduduk bertambah, maka kepemilikan tanah berkurang, timbullah penduduk yang tidak memiliki tanah. Selanjutnya yaitu penemuan baru. Penemuan baru dalam unsur kebudayaan akan mempengaruhi unsur kebudayaan dan lainnya. Penemuan di bidang elektronika umpamanya akan mempengaruhi bidang media massa dan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu pertentangan. Pertentangan timbul bila terjadi pergeseran ide. Ide lahir dalam kurung waktu dan wilayah tertentu. Perbedaan waktu dan tempat menciptakan perbedaan ide. Bila kedua ide ini bertemu, maka timbullah pertentangan yang mengakibatkan perubahan. Hal ini jelas terlihat dalam masyarakat kita. Selanjutnya yaitu revolusi. Nah, jadi revolusi menimbulkan perubahan secara mendasar dalam sistem dan struktur maupun stratifikasi sosial. Revolusi merobek sosial fabrik sehingga lahirlah pandangan baru dalam tiap revolusi. Ada der kontradik. Di satu pihak menjebol sedang di pihak lain membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriadin Siregar. Saya akan menjelaskan faktor-faktor eksternal perubahan sosial. Faktor eksternal mendorong perubahan sosial meliputi kondisi atau perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang pertama, lingkungan fisik. Perubahan terjadi bila terjadi perubahan dalam lingkungan fisik antara lain banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Terjadinya gempa bumi di suatu daerah memaksa masyarakat penduduk berpindah ke tempat yang lain, ke daerah yang dulu tinggal di daerah pertanian sebelum gempa bumi, berpindah ke daerah pantai, dan cara hidupnya berubah menjadi seperti menyesuaikan diri dari lingkungannya. Yang kedua yaitu peperangan. Peperangan merupakan lanjutan dari pertentangan ideologi politik. Dalam peperangan, semua jaringan sosial berantakan sehingga timbul disorganisasi sosial. Yang ketiga yaitu kebudayaan masyarakat. Tiap lingkungan masyarakat kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan orang lain. Apabila terjadi lalu lintas yang lancar yang memungkinkan pertemuan dua atau lebih kelompok masyarakat, maka akan terjadi pertemuan kebudayaan yang berbeda. Dalam pertemuan ini tidak selalu terjadi pengaruh mempengaruhi, ada kalanya saling menolak. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ada Hasafira. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perubahan sosial bagi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu kan merupakan suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui pula, manusia akan terus mengalami yang namanya perubahan dan perkembangan. Nah, hal inilah yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif yang paling rasional sehingga memungkinkan untuk
terjadinya suatu perubahan atau perkembangan. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa yang namanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Nah, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sebab pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal maupun non-formal. Nah, pendidikan itu kan ada karena adanya suatu sistem masyarakat yang berperan di dalamnya. Nah, maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung atau ketergantungan. Di dalam pendidikan itu kan terdapat suatu yang namanya bantuan masyarakat di dalamnya, yang berisi misalnya seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam perubahan pendidikan. Nah, seiring dengan perubahan pengetahuan dan keterampilan yang ada, maka perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan juga akan dapat terjadi. Karena sebagai dampak perubahan sosial sangat diperlukan namanya sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia. Adapun contoh dampak dari terjadinya perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dengan terus berkembangnya kurikulum, itu akan mampu menjawab tantangan perubahan sosial yang ada. Nah, juga akan dapat merubah manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu atau quality orientasi. Nah, sehingga dengan begitu akan meningkatkan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat itu sangat berperan bagi pendidikan, namun tidak semua perubahan sosial itu terjadi berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif. Nah, adapun sisi positif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan, yaitu dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan itu dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial. Nah, artinya dengan begitu akan menghasilkan kualitas masyarakat yang lebih meningkat lagi pastinya. Nah, dampak negatifnya dari perubahan sosial terhadap dunia pendidikan yaitu dampak negatifnya misalnya perkembangan teknologi yang begitu pesat itu akan membuat pengaruh budaya dari luar yang masuk pada kehidupan para pendidik itu dapat merubah pola pikir mereka maupun ke arah pola pikir mereka maupun perilaku mereka ke arah yang buruk atau biasa kita sebut dengan perilaku kebarat-baratan ya. Nah, selanjutnya dampak buruknya ialah dengan adanya pengaruh internet di lingkungan sosial budaya kita seperti sekarang ini akan membuat para siswa itu merasa mudah mengakses hal-hal yang bersifat buruk atau dapat merugikan diri mereka sendiri. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.